Ya, terima kasih Pak Aris untuk waktu yang sudah diberikan. Baik, untuk hari ini saya akan memperkenalkan Dewan Juri kita. Yang pertama ada Bapak Agus Nugroho MPD. Selamat datang, Bapak. Kemudian Dewan Juri yang kedua ada Bapak Profesor Dr. Edi Cahyono MSc. Selamat datang, Prof. Edi. Selamat datang, selamat siang. Ya, siang. Terima kasih, Bapak. Yang ketiga ada Bapak Haryanto Kusumo Halim MSc. Selamat datang, Bapak Haryanto. Kita akan lanjutkan ke SMA Semesta Bilingual Boarding School Semarang. Apakah sudah bergabung? Untuk adik-adik dari Jambi bisa dinonaktifkan kameranya. Baik, sudah bergabung, Pak. Oh, sudah ya. Baik, terima kasih untuk SMA Semesta Bilingual Boarding School Semarang ya. Apakah sudah siap? Sudah, Pak. Siap. Siap ya? Baik, kalau sudah siap saya persilakan 5 menit persiapan, 15 menit untuk presentasi, dan 10 menit terakhir nanti untuk tanya jawab dengan Dewan Juri. Silakan dari SMA Semesta Bilingual, bisa dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya, kami berterima kasih karena kami telah diberi kesempatan untuk mempresentasikan produk penelitian kami. Dengan saya, Ainur Rahmi Wulandari, dan partner saya, Monica Julia Dwi Putri. Kami dari SMA Semesta Bilingual Boarding School Semarang. Di sini kami akan menjelaskan produk penelitian kami dengan judul Medcare, pengukur suhu inframerah yang terintegrasi dengan Android, dilengkapi dengan fitur pencarian fasilitas kesehatan dan elektronik ambulans atau e-ambulans. latar belakang kami melakukan penelitian ini didasari oleh beberapa faktor. Dalam beberapa tahun terakhir, teknologi mobile telah berkembang dengan sangat pesat. Handphone yang dahulunya hanya digunakan sebagai alat komunikasi telah berkembang ke dalam bentuk smartphone, diiringi dengan berkembangnya teknologi Internet of Things atau IoT yang memungkinkan pengguna mengoptimalkan peralatan elektronik menggunakan internet. Sehingga saat ini IoT banyak digunakan di berbagai bidang, salah satunya pada bidang kesehatan. Seperti yang dapat kita lihat pada gambar di samping, menunjukkan grafik meningkatnya penggunaan IoT dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, kami ingin mengoptimalkan perkembangan teknologi dan IoT dalam bidang kesehatan, seperti membantu dalam mencegah penyakit menular dengan gejala perubahan suhu tubuh, serta membantu dalam penanganan kesehatan di Indonesia melalui fasilitas kesehatan dan ambulan gratis yang telah disediakan. Selanjutnya, tujuan penelitian kami yaitu yang pertama, menciptakan suatu alat yang dapat mendeteksi suhu suatu objek dari jarak jauh tanpa berkontak langsung dengan objek tersebut. Yang kedua, membantu pencegahan penularan virus COVID-19 ataupun penyakit lain, khususnya penyakit menular yang terindikasi melalui suhu tubuh, sehingga dapat menjadi alternatif pada era new normal untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Dan yang terakhir, yaitu mengurangi angka kematian pada keadaan darurat yang disebabkan oleh terlambatnya penanganan yang tepat dan efektif melalui sebuah aplikasi. Oleh karena itu, dalam penelitian ini kami membuat sebuah aplikasi bernama Medcare yang terdiri atas 3 fitur, yaitu fitur IT, e-ambulans, dan pencarian fasilitas kesehatan. Kami juga membuat alat EIT atau Electronic Thermometer, di mana alat EIT yang kami rancang merupakan pengukur suhu berbasis sensor inframerah. Kemudian, data suhu yang telah diperoleh alat EIT akan terintegrasi ke dalam fitur EIT pada aplikasi Medcare. Dan untuk fitur pencarian fasilitas kesehatan, fitur ini menggunakan teknologi Location Based Service atau LBS dan terhubung dengan Google Maps yang telah tersedia pada mobile device pengguna. Fungsi dari fitur ini yaitu untuk menyediakan informasi dan lokasi fasilitas kesehatan terdekat, sehingga penanganan keadaan darurat dapat dilakukan dengan lebih efektif. Dan yang terakhir, aplikasi kami memiliki fitur e-ambulans atau electronic ambulance, di mana fitur ini memiliki fungsi sebagai jasa pemanggilan fasilitas ambulan gratis yang telah disediakan pemerintah maupun lembaga untuk membantu meningkatkan pelayanan kesehatan di Indonesia agar lebih efektif dan efisien.
Berikut adalah alat dan bahan yang kami gunakan. Ada sensor MLX 90614, Node MCU SP8266, kabel jumper, kabel USB, holder baterai dan baterai dengan tegangan 3 volt, saklar mini, Arduino IDE sebagai media pemrograman alat pengukur suhu, dan juga app inventor sebagai media pemrograman aplikasi. Lalu perancangan yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi perancangan hardware, yaitu alat termometer berbasis sensor inframerah atau alat EIT kami, dan juga perancangan software, yaitu perancangan pembuatan aplikasi Medcare. Dalam perancangan alat EIT kami menghubungkan semua alat dan bahan satu persatu dan memprogram Node MCU SP8266 menggunakan sketch yang ada di software Arduino IDE. Nah, untuk perancangan aplikasi Medcare, kami menggunakan software app inventor sebagai media pemrograman, dari membuat desain sampai merangkai blok dengan tepat agar aplikasi dapat digunakan. Slide selanjutnya. Lalu kami menyambungkan alat EIT dengan aplikasi Medcare menggunakan blok pada app inventor seperti pada gambar berikut. Nah, setelah semua blok sudah berjalan sesuai fungsinya, aplikasi sudah dapat digunakan. Dan inilah hasil produk kami, alat EIT dan juga aplikasi Medcare. Dan izinkan saya untuk memutarkan suatu video penggunaan produk kami, alat EIT dan juga aplikasi Medcare. Itulah gambaran dari penggunaan produk kami, IT dan juga aplikasi Medcare. Setelah melakukan penelitian ini, tentunya kami melakukan sebuah pengujian terhadap produk penelitian kami. Tabel pada sisi kiri adalah perbandingan hasil pengujian antara alat EIT dengan termometer kontak yang kami ukur pada 10 orang yang berbeda, sehingga diperoleh data sebagai berikut. Dari data ini menunjukkan bahwa selain dapat mengukur suhu tubuh, alat EIT juga dapat mengukur suhu ruangan dengan jarak maksimum antara 0,5 sampai 1 cm. Pada sisi kanan, dapat dilihat hasil pengujian dari aplikasi Medcare. Tabel tersebut menunjukkan bahwa penelitian kami telah berhasil berjalan 85% dari rencana awal, dan sisanya akan kami jadikan evaluasi untuk melakukan penelitian selanjutnya. Berikut adalah beberapa kelanjutan penelitian yang telah kami rencanakan di waktu yang akan datang. Yang pertama, kami ingin mengembangkan fitur e-ambulans, yaitu dengan memperbanyak daftar kota dan mengembangkan fitur ini, sehingga pengguna aplikasi dapat berkomunikasi langsung dengan pengemudi ambulans. Yang kedua, kami ingin melakukan survei mengenai produk kami kepada masyarakat, sehingga kami dapat mengetahui keefektifan dari alat EIT maupun aplikasi Medcare. Dan yang terakhir, tentunya kami ingin masyarakat dapat menggunakan aplikasi Medcare dan alat EIT kami. Dari paparan di atas, kami menyimpulkan bahwa Internet of Things atau IoT yang telah berkembang saat ini dapat berguna dalam berbagai bidang. Salah satunya yaitu dalam bidang kesehatan. Dan peneliti kami sudah membuktikan pernyataan tersebut dengan membuat suatu produk penelitian, yaitu aplikasi Medcare yang membuat 3 fitur. Fitur EIT, fitur pencarian fasilitas kesehatan, dan fitur e-ambulans, serta alat EIT sebagai pengukur suhu objek non-kontak. Produk tersebut memberikan solusi dalam mengurangi resiko penularan virus COVID-19 ataupun penyakit menular lainnya, membantu masyarakat untuk mendapatkan informasi lokasi fasilitas kesehatan dengan rute tercepat melalui pengaksesan Google Maps, dan koneksi internet, serta fitur e-ambulans yang dapat memberikan informasi terkait layanan ambulans gratis yang ada di Indonesia, baik yang dikelola oleh suatu lembaga maupun pemerintah. Demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Sebelumnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa kendala lainnya. Terima kasih kami ucapkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, terima kasih untuk hasil pemaparan dari SMA Semesta Bilingual Boarding School Semarang. Untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab dengan Dewan Juri.
Kami persilakan kepada Pak Agus untuk dimulai. Terima kasih. Selamat adik-adik sekalian, presentasinya bagus. Nanti ada beberapa pertanyaan dari dewan juri. Yang pertama kami persilakan untuk Prof. Eki untuk menyampaikan pertanyaan kepada adik-adik. Terima kasih. Selamat. Terima kasih pada adik-adik dari SMA Semesta ya. Kreatif dan inovatif gitu ya. Beberapa hal yang mungkin perlu kita dalami ya. Yang pertama, saya ingin bertanya sesuatu yang mendasar. Jadi kalau saya komentari presentasi adik-adik pada siang hari ini, mungkin akan lebih bagus fokus ya terkait dengan penggunaan inframerah untuk pengukuran suhu tubuh ataukah yang ambulans tadi. Dua-duanya bagus ya, tapi akan lebih bagus kalau didalami salah satunya. Nah, saya ingin mendalami yang salah satunya itu. Pertanyaan saya mendasar, kenapa kok sinar inframerah bisa mengukur suhu seseorang? Dasarnya bagaimana? Ya. Karena setiap objek, setiap tubuh manusia pastinya memiliki radiasi inframerah sendiri. Jadi kita menggunakan suatu sensor tertentu, sensor berbasis inframerah, sehingga ini bisa menentukan suhu suatu objek. Pertanyaan begini, sinar inframerahnya itu dari manusianya atau dari alatnya? Dari objeknya. Jadi alat ini cuma mendeteksi ya objek. Ya, jadi alat ini hanya mendeteksi inframerah yang dipancarkan oleh suatu objek. Sinar inframerah yang dipancarkan oleh suatu objek. Nah, ini bagus nih. Saya ingin bertanya, apakah manusia mengeluarkan sinar inframerah? Iya, karena ini bisa mendeteksi suhu objek termasuk suhu tubuh manusia, karena kita sudah melakukan penelitian pengujian untuk mengukur suhu tubuh manusia. Ya, itu yang barangkali perlu. Begini, apakah kalau misalkan seseorang disinari, kemudian bisa diterima suhu tertentu, ataukah saya kembalikan tadi, benarkah manusia itu mengeluarkan sinar inframerah yang kemudian ditangkap oleh sensor? Dasar teorinya yang seperti apa? Karena alat-alat itu kan sudah banyak kan. Sekarang kita berdiri di depan suatu kamera, kemudian muncul di layar LCD berapa suhu kita, kan sudah banyak alat-alat semacam itu. Saya ingin tanya dasarnya Anda. Apa perbedaan alat yang Anda buat ini dengan yang sudah beredar itu? Mungkin sama dengan alat yang sudah beredar. Alat yang sudah beredar juga mungkin ada beberapa yang menggunakan inframerah dari suatu objek. Tapi alat ini berbeda karena hasil alat ini akan terintegrasi ke dalam Android. Jadi ini salah satu kelebihannya. Itu. Oh, tapi prinsip kerjanya sama ya? Iya, cuman ini hasilnya ada kita lihatnya di Android, di aplikasi Medcare itu. Oke, Anda tadi juga menyebutkan bahwa alat ini bisa juga mengukur suhu ruang. Iya, betul. Iya. Gitu kan? Untuk jarak tertentu. Nah, pertanyaannya apakah tidak bias hasil pengukuran pada seseorang itu dengan suhu di ruangannya? Ada pengaruh tidak? Ya, mungkin itu salah satu kekurangan dari kami karena pastinya suhu ruang akan berpengaruh ya kepada suhu objek. Nah, dan dan sensitivitas dari termometer kami itu juga masih 1 derajat Celcius, sementara untuk sensitivitas dari termometer kontak itu 0,1 derajat Celcius, seperti itu. Kalau misalkan saya lihat tadi Anda kan merakit ya beberapa alat yang sudah ada, kemudian Anda rakit. Habis berapa Anda untuk satu alat itu?
Untuk alat ini kami kira-kira 500.000 untuk merakit alat dari pencarian bahan sendiri hingga merakitnya sampai Ya, jadi artinya alat. kalau itu dalam satu alat mungkin belum efisien ya, tapi dalam jumlah banyak barangkali siapa tahu Anda bisa menciptakan alat-alat yang bisa dipakai di masyarakat gitu ya. Dicari yang lebih murah, spare part-nya mungkin Anda bisa kreatif sendiri, ada kelebihan-kelebihan tertentu di sensornya. Itu saya pikir bisa dipelajari lebih lanjut. Terus berkarya, terus belajar. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak sarannya. Terima kasih, Prof. Edi. Berikutnya, monggo Pak Janto untuk memberikan pertanyaan pada adik-adik kita. Ya, terima kasih. Selamat adik-adik SMA semesta. Wah, luar biasa. Ini anak-anak sekarang sudah bisa IoT segala, ini malah kita yang harus belajar. Saya pengen tanya, memastikan tadi kok saya lihat termometernya itu masih disambung kabel ya ke Android-nya, betul ya? Jadi alat ini mempunyai dua cara untuk menyalakannya. Yang pertama menggunakan baterai dan yang kedua menggunakan kabel USB. Dan di video itu saya menggunakan kabel USB menggunakan power bank. Nah, maksudnya untuk nyambung ke Android-nya itu disambungkan kabel atau lewat WiFi? Enggak, atau untuk lewat menyambungkan Bluetooth? Untuk menyambungkan alat IT dengan aplikasi Medcare, kami menggunakan hotspot. Seperti video yang tadi kami putar. Oh, hotspot ya, saya kok tadi kelihatan ada kabelnya sih. Lah kenapa kok nggak pakai alat yang sudah ada, nggak bisa ya dimodifikasi? Jadi nggak usah bikin dari nol, nggak bisa ya? Untuk itu kebetulan kami belum mencobanya, jadi kami membuat alat sendiri. Gimana? Ya, untuk seperti itu kebetulan kami belum mencoba, jadi kami memutuskan untuk membuat alat sendiri karena kalau untuk menggunakan alat lain yang sudah ada itu kan kami juga perlu membongkar, kami juga perlu mempelajari seperti itu. Jadi untuk pada penelitian kali ini kami memutuskan untuk membuat alat sederhana terlebih dahulu untuk menyambungkannya ke aplikasi kami, seperti itu. Oke, itu sebenarnya ya prinsipnya kontrol jarak jauhnya nanti seperti CCTV yang sekarang remote gitu kali ya, bisa dilihat dari jarak jauh. Tadi juga ada fasilitas untuk ambulans. Sekarang kalau saya sebagai pemakai sebenarnya bukan ambulans yang cari rumah sakit fasilitas kesehatan, saya sekarang pakai Google Map aja bisa, bedanya apa nanti? Di aplikasi kami jadi lebih cepat. Jadi kalau kita memulai dari aplikasi kami, maka otomatis langsung mencari fasilitas kesehatannya. Ya tapi sekarang kalau saya di Google Map ketik hospital atau rumah sakit juga keluarin. Iya. Bedanya apa? Oke. Ya, fitur pencarian fasilitas kesehatan itu untuk fitur pelengkap. Jadi agar ini tidak hanya dapat digunakan pada masa pandemi ini, kan utamanya itu adalah fitur IT. Nah, kalau misal jadi alat kami masih dapat digunakan meskipun sudah tidak masa pandemi lagi. Jadi kami memberikan pilihan fitur-fitur lain seperti itu. Oke. Terus tadi untuk masukan saja, terima kasih jawaban untuk masukan. Tadi di presentasi kalau saya boleh ngasih masukan, lain kali jangan banyak kata-kata. Presentasi itu makin sedikit kata-kata makin bagus. Tadi definisi masuk semua itu menurut saya keliru, jangan lagi. Jadi lebih baik foto dan sedikit kata-kata. Itu masukannya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Janto. Oke. Jadi sekalian ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Yang pertama ini kan harus usable dan marketable kan gitu. Usable-nya itu maksud saya itu mudah untuk digunakan kan gitu. Ya, kalau kita membuat sebuah riset itu yang berbasis aplikasi, berbasis menggunakan itu perangkat lunak maupun perangkat keras elektronik itu kan harus memiliki sesuatu yang berbeda dengan
yang lain. Nah, kira-kira perbedaan kalian kan sensornya menggunakan itu, kemudian apa itu IC-nya juga menggunakan itu lah. Itu bedanya dengan aplikasi yang sudah ada di media itu apa kira-kira? Dari hardware-nya dulu, bukan software-nya, bukan aplikasinya. Perangkat sensornya itu loh yang kalian kemas itu loh. Iya, sensor kami menggunakan sensor MLX, yaitu sensor yang untuk mendeteksi objek non-kontak. Jadi kita tidak perlu berkontak langsung dengan objek untuk mengukur suhu. Lalu kami menggunakan Node MCU. Kalau di penelitian yang lain biasanya menggunakan Arduino, tapi kami menggunakan Node MCU sebagai microcontroller. Dan juga kami menggunakan baterai dan sumber listrik yang lainnya. Jadi ini yang membedakan dari alat yang lain. Itu. Ya, karena di beberapa yang penelitian yang pernah saya baca atau sudah ada itu rata-rata malah lebih simpel kan gitu. Nah, nanti tolong ini diwacana lagi membuat alat yang lebih simpel untuk kemasan sensor dan microcontrollernya. Terus berikutnya dari sisi pengembangan atau marketnya. Kira-kira ini kalau dibanderol tadi harga berapa satu alat biaya produksinya? Ini budget kita membuat ini sekitar tadi 500-an. Mungkin kalau didistribusikan sekitar 500-an, tapi mungkin kalau didistribusikan ini akan didistribusikan dengan jumlah yang besar. Jadi mungkin harganya akan lebih mengurang. Kurang dari 500.000. Ya, karena ini kan skalanya prototipe, belum skala industri. Kalau skala industri mesti lebih murah yang peralatan yang ada di pasaran itu ya. Nah, kemudian ini kan hanya sekedar untuk mengukur suhu tubuh ya. Kalau dengan apa itu HP Android yang sudah ada pengukur suhu tubuhnya, kira-kira bersaing nggak ini? Kalau buat aplikasi di handphone yang untuk mengukur suhu tanpa alat, itu menurut saya kurang efektif. Karena kalau memakai handphone, dari mana mereka mendapatkan suhu inframerah dari suatu objek. Jadi di HP kan nggak ada sensor, jadi kurang efektif. Sedangkan kita kan ada alatnya, jadi lebih. Ada beberapa apa itu HP yang sekarang udah canggih itu tinggal apa itu tempelkan aja sudah bisa membaca suhu tubuh kita loh. Satu nggak apa-apa, saya jawab. Ya. Terus selanjutnya ada yang saya tanyakan lagi, ini perakitannya itu di lab sekolah atau di rumah atau di mana ini? Jadi perakitan ini kami melakukan sekitar 3 bulan. Ada beberapa tahap yang kami lakukan di sekolah, ada beberapa tahap yang kami lakukan di rumah. Karena juga melihat kondisi yang lagi sedang pandemi ini, jadi nggak bisa selalu kita lakukan di sekolah. Oke, terakhir nanti seandainya mau dikembangkan lagi, silahkan meriset dulu apa itu peralatan-peralatan yang berbasis seperti ini kan banyak sekali. Nanti diriset dulu sehingga adik-adik yang mendapatkan prototipe yang sedikit inovasi. Kreativitasnya sudah bagus, cuma inovasi dan kemurnian idenya ini masih banyak sekali yang menggunakan alat semacam itu ya, baik untuk pengukur suhu tubuh atau pengukur tekanan darah dan sebagainya kan hampir sama gitu. Ya, biar nanti lebih bersaing. Oke. Expo-nya menang nggak ini? Nggak ikut Expo. Oh gitu. Oke, selamat sukses untuk adik-adik. Lanjut terus, jangan patah semangat. Saya akhiri cukup sekian. Silahkan kembali ke moderator. Ya, tidak mengikuti. Ya, terima kasih untuk Dewan Juri atas masukan, saran, dan kritiknya. Semoga dapat bermanfaat untuk adik-adik SMA Semesta Bilingual Boarding School Semarang ya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Haris, silakan. Baik,
Itu tadi kita sudah ikuti bersama dua peserta di sesi yang kedua di hari Senin tanggal 22 Februari 2021. Terima kasih untuk seluruh peserta, untuk audiens, untuk Dewan Juri atas partisipasi di hari ini. Kita sudahi untuk presentasi hari ini. Kita akan bertemu lagi di presentasi besok dengan peserta yang berbeda, dengan bentuk-bentuk penelitian yang berbeda. Untuk segalanya kami mohon maaf apabila ada salah dalam tutur kata maupun dalam perilaku. Kami ucapkan terima kasih dan selamat siang.